Halo, jumpa lagi dengan saya Men di Gracia Community Online Experience kita hari ini. Terima kasih untuk Anda semua yang menyaksikan tayangan kami ini, baik Anda yang Kristen maupun Anda yang bukan Kristen, baik Anda yang di Purwokerto ataupun Anda yang di luar kota Purwokerto. Saya ucapkan selamat bergabung. Teman-teman, sudah beberapa minggu kita lewati di tahun yang baru ini. Pastinya Anda semua sudah memulai sesuatu yang sudah Anda rencanakan dan targetkan untuk dicapai ataupun mungkin belum sama sekali melangkah. Karena sesuatu hal, bahkan mungkin baru mulai merencanakan apa yang ingin Anda raih di tahun ini. Apapun itu, semua boleh-boleh saja. Yang pasti, mari kita semua mulai melangkah kepada sesuatu yang baik di tahun ini. Mitos, percayakah Anda dengan mitos? Di tahun yang baru ini, masihkah kita mengikuti mitos? Mitos inilah judul renungan firman Tuhan pada hari ini yang akan dikupas secara lengkap dan jelas oleh Pesteri Arohareva. Namun sebelumnya, Yosi bersama dengan GCC Band Purwokerto akan menyanyikan sebuah lagu. Mari kita akan segera saksikan dan bergabung dalam online experience kita. Dan untuk informasi, tayangan khotbah dan pujian hari ini adalah rekaman ibadah minggu lalu dan semuanya telah melalui protokol kesehatan yang ketat. Jadi teman-teman, jangan kemana-mana dulu, tetap stay di channel ini. God bless you. Pagi hari ini kita mau lebih lagi muji Tuhan Bapak Ibu. Kita mau selalu bersyukur buat kasih-Nya bagi setiap hidup kita. Mari kita mau bersama-sama katakan, ku mau selalu bersyukur, yes, sebab cinta-Mu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak,
Selamat sore Bapak Ibu Saudara sekalian. Tidak terasa sudah 15 hari ya kita menjalani tahun 2023. Saya percaya dan saya yakin bahwa setiap orang mengharapkan hal-hal yang baik terjadi di dalam hidupnya. Amin ya. Setiap memasuki tahun yang baru, semua orang mengharapkan hal-hal yang baik itulah yang terjadi di dalam hidupnya. Hanya orang aneh yang mengharapkan hal-hal yang buruk terjadi dalam hidupnya. Tetapi idealnya dan pada umumnya semua orang dan khususnya setiap memasuki tahun yang baru mengharapkan hal-hal yang baik terjadi dalam hidupnya. Bahkan mengharapkan mungkin berkat yang lebih di tahun sebelumnya. Mengharapkan kehidupan yang lebih baik. Sehingga menyusun resolusi-resolusi yang akan dilakukan untuk bisa semakin lebih baik. Mungkin membuat rencana-rencana bagaimana hidup sehat. Mungkin mau berencana untuk menurunkan berat badan mungkin supaya lebih oke, lebih sehat dan lain sebagainya. Itu semua harapan-harapan setiap orang ya. Dan terkadang saking inginnya hidupnya semakin lebih baik, ada orang-orang tertentu yang rela melakukan hal-hal tertentu untuk mencapai apa yang dia inginkan. Nah misalnya ya, di negara Ekuador ada satu mitos yang dipercaya oleh masyarakat di sana. Jadi mereka ada satu kepercayaan yaitu membakar masa lalu. Nah mungkin bisa terlihat di gambar ini ya. Jadi mereka akan mengumpulkan foto atau benda yang bisa menyimbolkan atau melambangkan hal-hal yang tidak mereka sukai di masa tahun yang lama. Dan mereka akan membakar foto atau benda tersebut sebelum tahun baru. Dengan harapan supaya hal-hal yang membebani mereka di tahun yang lama tidak akan terbawa di tahun yang baru. Dan hidup mereka akan semakin lebih baik. Dan mereka rela melakukan ini setiap tahun, setiap pergantian tahun. Nah di Spanyol juga ada satu kepercayaan. Biasanya masyarakat atau orang-orang di Spanyol akan memakan 12 butir buah anggur di tepat tengah malam saat pergantian tahun. Nah mereka akan memakan anggur sebanyak 12 biji nih. Mereka mempercayai dengan makan buah anggur sebanyak 12 butir akan membuat mereka beruntung sepanjang tahun. Semakin banyak cuan dan lain sebagainya. Meskipun hal-hal ini terdengar konyol bagi orang lain. Dan mungkin tidak ada hal yang bisa membuktikan ini. Tetapi mereka, orang-orang di negara ini setiap tahun melakukan hal ini. Karena mereka mempercayai ketika melakukannya, hidup mereka akan lebih baik di tahun baru yang akan mereka jalani. Nah hari ini juga saya mau mengajak kita untuk membahas satu topik yaitu tentang mitos. Mitos yang orang-orang Kristen masih percayai. Dan saya menghimbau kita untuk tidak lagi membawa mitos ini di tahun 2023 dan di tahun-tahun yang akan datang. Mitosnya ini adalah begini. Sebagian besar orang-orang Kristen, orang-orang percaya memahami bahwa kalau mau datang sama Tuhan, maka harus beres dulu nih. Kalau tidak beres, maka tidak mau datang kepada Tuhan. Tidak mau berdoa, tidak mau pergi ke gereja. Kita sering mengasumsikan bahwa kalau kita hidup benar, maka kita baru layak di hadapan Tuhan. Tetapi kalau kita tidak hidup benar, maka kita tidak layak di hadapan Tuhan. Sehingga kita tidak mau datang kepada Tuhan. Karena kita merasa tidak layak,
tidak bersih, belum beres. Jadi kita sering beranggapan bahwa kalau sudah siap, sudah bersih, sudah beres, baru mau datang kepada Tuhan. Baru mau datang ke gereja, baru mau berdoa kepada Tuhan. Nah, ini adalah mitos yang masih kita percayai. Tetapi saudara, untuk kita perlu ketahui bahwa ternyata ada orang-orang yang melakukan prinsip ini, ya, kalau sudah siap, sudah beres, baru mau datang kepada Tuhan. Tetapi ternyata ada orang-orang yang justru ditolak oleh Tuhan. Ketika mereka sudah siap untuk datang kepada Tuhan, justru mereka nggak dianggap sama Tuhan. Kita lihat contohnya ya, misalnya di dalam Lukas 18 ayat 9. Ini adalah satu perumpamaan antara orang Farisi dan pemungut cukai yang datang berdoa kepada Tuhan. Nah, orang Farisi ini datang berdoa kepada Tuhan dengan begitu percaya diri. Dia merasa dirinya sempurna. Karena orang Farisi ini merasa sudah melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Dia mengatakan, saya bersyukur bukan seperti orang lain. Bukan perampok, bukan orang lalim, bukan pezina, bahkan melakukan puasa. Dan dia menyombongkan itu di hadapan Tuhan. Tetapi anehnya orang Farisi ini yang sudah merasa sudah siap, sudah layak untuk datang kepada Tuhan, malah justru ditolak. Dan Tuhan Yesus mengatakan, orang Farisi ini tidak dibenarkan. Justru yang dibenarkan di hadapan Tuhan adalah si pemungut cukai. Contoh yang kedua, ada lagi di dalam Matius 7. Di sana ada orang-orang yang berseru memanggil-manggil nama Tuhan, merasa layak melakukannya karena sudah melayani, sudah bernubuat, mengadakan banyak mukjizat, mengusir setan, sehingga mereka merasa layak untuk memanggil-manggil nama Tuhan, merasa layak untuk masuk dalam kerajaan sorga. Tetapi ternyata justru mereka ditolak. Dan bahkan Tuhan Yesus mengatakan di sana, aku tidak mengenal mereka. Jadi kasihan benar hidupnya ya. Sudah pede, sudah melayakkan diri, ternyata nggak dianggap sama Tuhan. Tetapi saudara, ada juga orang-orang yang justru sebenarnya bermasalah, tetapi ketika mereka datang kepada Tuhan, Tuhan justru lebih menganggap mereka dibanding orang-orang tadi. Kita melihat dalam kitab Ratapan pasal 3, ayat 1 sampai ayatnya ke-22. Ya. Kitab Ratapan ini adalah kitab yang berisi nubuat Nabi Yeremia ya. Dan juga berisi akan ratapannya terhadap kondisi yang dia alami dan dialami oleh bangsa Israel pada saat itu. Kita baca beberapa ayat saja. Ayat yang pertama, akulah orang yang melihat sengsara disebabkan cambuk murkanya. Jadi dia mulai dengan mengatakan bahwa dia sudah melihat dan merasakan kesengsaraan. Ayat 17, engkau menceraikan nyawaku dari kesejahteraan, aku lupa akan kebahagiaan. Yeremia lupa rasanya bahagia. Ayat ke-18, sangkaku hilang lenyaplah kemasyuranku dan harapanku kepada Tuhan. Lupa rasanya bahagia dan hilang pengharapan kepada Tuhan. Yeremia datang kepada Tuhan bukan di dalam keadaan enak, saudara-saudara. Bukan juga datang dalam keadaan menyombongkan diri. Walaupun dia sebenarnya bisa menyombongkan diri. Karena dia sudah melayani Tuhan, menjadi nabi, juru bicaranya Allah kepada bangsa Israel. Sudah melakukan banyak hal untuk Tuhan dan bangsa Israel. Jadi wajar-wajar saja kalau dia datang kepada Tuhan dalam keadaan sombong, menyombongkan apa yang sudah dia lakukan. Tetapi Yeremia
datang kepada Tuhan dengan membawa keluh kesah dan keadaan tertekan, kebingungan yang ia alami dan bangsa Israel alami pada saat itu. Nah, bangsa Israel itu sangat bangga dengan kota Yerusalem. Dan mungkin sampai saat ini juga menjadi kebanggaan mereka ya, kota Yerusalem. Kemudian ditambah lagi dengan bait Allah yang megah yang didirikan oleh Salomo. Menjadi kebanggaan mereka. Hal-hal yang begitu indah mewah ini, mereka menaruh nilai hidup mereka di sana. Mereka menjadikannya sebagai patokan akan kesuksesan negara mereka. Kesuksesan mereka sebagai umat Allah, kota Yerusalem dan bait Allah. Namun saudara, di dalam zamannya Yeremia, khususnya ketika dia menyampaikan firman ini, keadaan bangsa Israel sudah hancur berantakan. Semua kemegahan yang menjadi kebangsaan bangsa Israel pada saat itu sudah menjadi puing-puing. Yerusalem hancur, bait Allah hancur, dan bahkan mereka dijajah, mereka dibawa ke negara Babel untuk ditawan selama 70 tahun. Yang tadinya mereka begitu bangga sebagai umat Allah, kini mereka menjadi jajahan, dan itu berlangsung selama 70 tahun. Jadi Yeremia dan bangsa Israel merasa bahwa Allah itu benar-benar sudah membuang mereka dan tidak lagi memperdulikan mereka. Sehingga tadi Yeremia berkata di ayat 17, aku lupa gimana rasanya bahagia. Dan kemudian dia mengatakan hilang harapan kepada Tuhan. Bagi orang lain, sikap Yeremia ini sudah menghujat Tuhan. Bagaimana mungkin seorang nabi, seorang pelayan Tuhan nggak tahu yang namanya bahagia? Bagaimana mungkin seorang nabi kehilangan harapan akan Tuhan? Dan bagaimana dia bisa datang kepada Tuhan, menghadap Tuhan, berdoa kepada Tuhan dengan sikap yang seperti ini? Namun saudara-saudara, meskipun Yeremia berada di dalam keadaan tidak baik-baik saja, dia tetap datang kepada Tuhan. Dan dengan jujur menyampaikan perasaan, keadaan tertekan yang dia alami, kehilangan harapan yang dia alami, dia sampaikan kepada Tuhan. Dan ternyata Tuhan mendengar doa ratapan Yeremia. Hal ini berbeda dengan orang-orang Farisi tadi, yang merasa sudah layak datang kepada Tuhan, sehingga mereka datang dengan begitu sombongnya, tetapi nggak didengar sama Tuhan. Tetapi justru Yeremia yang datang dengan keluh kesahnya diterima oleh Tuhan. Dan kalau kita melihat catatan di dalam Injil, apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus selama dia melayani di dunia ini, ternyata juga ia banyak menghabiskan waktu justru dengan orang-orang yang bermasalah. Dengan orang sakit, dengan orang lumpuh, orang buta, perempuan sundal, pemungut cukai. Justru dengan orang-orang yang dicap sebagai pendosa oleh masyarakat pada saat itu, Tuhan Yesus menghabiskan waktu dengan mereka. Tuhan Yesus welcome dengan mereka. Tetapi orang-orang Yahudi yang merasa layak diselamatkan karena mereka adalah keturunan Abraham, merasa layak diberkati, justru mereka tidak mengalami perjumpaan apa-apa dengan Tuhan Yesus. Memang secara moral, Tuhan Yesus memang menjauhi pendosa dan tidak melibatkan diri dalam cara hidup mereka. Tetapi Tuhan Yesus juga tidak memisahkan diri dari orang-orang yang bermasalah. Justru dia banyak menghabiskan waktu dengan mereka dan menjadi sahabat bagi mereka. Nah, ternyata realitanya saudara-saudara yang menjadi kebenarannya adalah bahwa ternyata semua orang itu bermasalah. Tidak ada orang yang tidak bermasalah.
tidak ada orang yang tidak berdosa. Baik orang beragama maupun orang tidak beragama, semuanya bermasalah. Orang beragama sekalipun bisa berdosa dengan keagamaannya. Jadi mentang-mentang sudah beragama, kemudian sudah berbuat baik, dan kemudian merasa layak, melayakkan diri untuk datang kepada Tuhan, melayakkan diri untuk menerima berkat-berkat dari Tuhan. Nah, ini dosa keagamaannya, dosa spiritualnya. Ditambah lagi dengan dosa kedagingannya ya. Nah, kalau dosa kedagingan gak usah diuraikan ya. Langsung terlihat dengan jelas. Dari perkataan, dari perbuatannya, yang gampang menghakimi orang lain yang berbeda dengannya. Di matanya orang lain selalu terlihat salah. Padahal kalau orang lain lihat dirinya juga salah sebenarnya. Nah, jadi ternyata semua orang bermasalah. Baik orang beragama maupun orang yang tidak beragama. Tetapi saudara, yang menarik adalah bagaimana Tuhan itu memperlakukan kita, orang-orang bermasalah ini. Nah, yang menjadi kabar baiknya adalah yang pertama, ternyata Tuhan justru menempatkan diri sebagai sahabat bagi kita, orang-orang yang bermasalah ini. Seorang sahabat yang benar ya, pasti akan mendengar dan memahami emosi yang dialami oleh sahabatnya. Dan tidak mungkin menghakimi apa yang dialami oleh sahabatnya. Mungkin saudara pernah nonton film ini ya, namanya Narnia. Dan saking bagusnya nih film, dibuat 3 sequelnya. Nah saudara, film ini dibuat berdasarkan buku yang ditulis oleh seorang teolog Kristen dan juga penulis buku-buku rohani yang luar biasa bernama C.S. Lewis. C.S. Lewis ini di tengah puncak kejayaannya, di tengah pelayanannya yang luar biasa, kemudian dia diterpa badai yang cukup keras, ia kehilangan istri yang begitu dia cintai. Dan ternyata meskipun banyak buku-buku rohani yang dia tulis, bahkan buku-bukunya difilmkan, ternyata dia tidak siap kehilangan orang yang dia kasihi. Dia begitu terpuruk. Dia bertanya kenapa Tuhan mengizinkan penderitaan terjadi. Sampai begitu bingungnya dia bahkan menulis satu buku yang berjudul The Problem of Pain. Masalah penderitaan. Dia mempertanyakan kenapa Tuhan membiarkan istrinya meninggal. Kenapa ada penderitaan? Bagi orang lain yang melihat keadaan C.S. Lewis ini, pasti akan menertawakan bisa-bisanya seorang teolog, penulis buku rohani Kristen terkenal, bisa mempertanyakan pertanyaan-pertanyaan konyol seperti itu. Nah setelah masa-masa pemulihannya, kemudian C.S. Lewis itu menyampaikan kesaksiannya. Dan kemudian dia berkata bahwa dia beruntung memiliki sahabat-sahabat yang ada di sekitarnya. Sahabat-sahabat yang mendengarkan keluh kesahnya dan kebingungannya kepada Tuhan tanpa menghakimi, tanpa menertawakan pertanyaan-pertanyaan yang ia sampaikan. Dan ternyata orang-orang yang hadir di sampingnya menemani dan menerima keadaannya yang membuat dia bisa melewati masa-masa kehilangan akan istri yang dia kasihi. Mereka tidak menghakimi, tetapi mereka mengerti bahwa pertanyaan-pertanyaan atau kebingungan yang dialami oleh C.S. Lewis ini adalah satu proses dari penyembuhannya nanti. Orang yang kehilangan pasti melewati masa-masa grieving, masa-masa berduka. Ada denial, ada menyalahkan orang lain, menyalahkan Tuhan. Itu adalah proses menuju kepada healing, menuju kepada pemulihan. Dan orang-orang di sekitarnya, sahabat-sahabatnya mengerti keadaannya tanpa menghakimi dia. Itu gunanya sahabat.
Mungkin orang-orang yang tidak mengenal dia bisa menghakimi dia. Tetapi orang-orang terdekatnya yang bisa memahami keadaannya. Saudara, ini yang dilakukan oleh Tuhan Yesus juga. Bagi kita para pendosa ini, ia menghadirkan dirinya sebagai sahabat. Dan saya rasa kita harus bersyukur memiliki Allah yang seperti itu. Allah yang tidak menjauhkan dirinya dari kita. Justru ia menjadi sahabat bagi kita orang-orang yang bermasalah ini. Nah, yang kedua, karena Tuhan Yesus menempatkan diri sebagai sahabat bagi kita, maka Tuhan juga menerima perasaan emosi yang kita alami. Ketika Yeremia berkeluh kesah kepada Tuhan, bahkan dia berkata lupa rasanya bahagia, bahkan kehilangan harapan kepada Tuhan. Ternyata ketika Yeremia menyampaikan hal itu di hadapan Tuhan, Tuhan tidak marah kepada Yeremia. Tetapi justru dia mendengar ratapan Yeremia. Tuhan dealing dengan perasaan tertekan yang dialami oleh Yeremia. Tuhan menerima dan senang dengan orang-orang yang datang kepadanya tanpa kepura-puraan. Di dalam Mazmur 34 ayat 19, firman Tuhan di sana mengatakan, Tuhan itu dekat kepada orang yang patah hati dan ia menyelamatkan orang yang remuk jiwanya. Tuhan menyediakan diri sebagai orang yang menerima, sebagai Tuhan yang menerima orang-orang yang patah hati bahkan remuk jiwanya. Ayat terkenal Matius 11 ayat 28. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Tuhan tidak melarang kita merasa sedih, merasa tertekan dan lain sebagainya. Tetapi dia menyediakan diri supaya kita datang kepadanya, bukan hanya orang yang baik-baik saja, tetapi juga orang yang patah hati, orang yang remuk jiwanya, bahkan orang yang berbeban berat. Dan Tuhan menjanjikan memberikan kelegaan kepada setiap orang yang datang kepadanya. Inilah yang dilakukan oleh Tuhan sebagai sahabat bagi kita orang-orang yang bermasalah ini. Dia mau menerima dan mengerti akan perasaan emosi yang kita alami. Kok bisa Tuhan begitu mau menerima kita, orang-orang yang berdosa ini, yang setiap hari mungkin terus bergumul di dalam dosa? Jawabannya ada di poin ketiga ini. Karena apapun keadaan kita, tidak ada yang dapat membatalkan kasih setia Tuhan di dalam hidup kita. Sekali kita menjadi milik Allah, maka untuk selamanya kita menjadi milik Tuhan. Di dalam kerapuhan hidup yang dialami oleh Yeremia, ia percaya bahwa apapun keadaannya saat ini, bahkan sampai hilang pengharapan kepada Tuhan, tidak dapat membatalkan kasih setia Tuhan dalam hidupnya. Kita baca bersama-sama ayat ini, Ratapan 3 ayat 22. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmatnya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan. Saudara, apapun yang akan terjadi selama 12 bulan ke depannya, ingatlah selalu bahwa kasih setia Tuhan tidak akan pernah berkesudahan di dalam kehidupan kita. Artinya apapun yang akan terjadi, apapun yang akan kita alami, tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Allah. Nah, oleh sebab itu, mari kita melakukan dua hal ini. Yang pertama, jika ke depan kita mengalami keraguan hidup, pergumulan hidup yang tidak kunjung usai, tetaplah datang kepada Tuhan. Jangan tunggu beres dulu. Jangan tunggu bersih dulu, baru datang, baru berdoa, baru mau ke gereja. Tetapi tetaplah datang kepada Tuhan. Mungkin kita bisa datang dengan sikap seperti yang dilakukan oleh Yeremia.
yang berkata kepada Tuhan, kepahitan hidup menyertai aku Tuhan. Aku sudah lupa rasanya bahagia. Bahkan aku kehilangan harapan kepadamu. Tetapi aku juga percaya bahwa kasih setiamu Tuhan tidak berkesudahan bagi saya orang berdosa ini. Jadi saudara tetaplah datang kepada Tuhan. Jangan tunggu beres dulu baru datang. Kalau bisa hampirilah ia dengan air matamu. Daud menghampiri Tuhan dengan air mata atas perzinahannya dengan Betseba. Sehingga kemudian muncullah Mazmur 51. Air mata Petrus yang menyesali penyangkalannya pada Yesus. Air mata wanita sundal yang menangis di kaki Yesus. Mereka tetap datang kepada Tuhan dengan air mata mereka. Dan Tuhan memperhatikan air mata itu. Dan itulah juga yang menuntun mereka kepada pembaharuan hidup. Kita tidak tahu bagaimana perjalanan hidup di tahun 2023 ini saudara. Tetapi ingatlah selalu bahwa kasih setia Tuhan itu tidak pernah gagal dalam hidup kita. Sehingga kita boleh diberi terus kesempatan oleh Tuhan untuk bisa menghampiri Dia. Perhatiannya tidak pernah teralihkan dari kita. Ciptaan-ciptaan lain saja begitu Tuhan perhatikan, apalagi kita ciptaan istimewanya Tuhan. Tuhan begitu pedulikan. Jadi tetaplah datang kepada Tuhan dan jangan tunggu beres dulu. Dan bagi kita, orang-orang yang sudah merasa sudah oke, maka lakukanlah yang kedua ini, yaitu berjaga-jagalah. Kasih rahmat Tuhan memang tidak berkesudahan saudara-saudara. Namun juga bukan berarti kita harus terus berkubang dalam masalah kita. Amsal 4 ayat 23 berkata, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena disitulah terpancar kehidupan. Saat kita mengerjakan sesuatu, kita selalu waspada supaya tidak terjadi kesalahan. Saat kita berkendara, kita berjaga-jaga supaya tidak terjadi kecelakaan atau meminimalisir kecelakaan terjadi. Dan kenapa tidak dengan hati kita, saudara? Kenapa tidak dengan menjaga hati kita dengan penuh kewaspadaan? Karena dari hati inilah segala sesuatu itu juga dimulai. Dari sinilah peperangan itu dimulai, dan dari sinilah damai itu juga dimulai. Dari hati inilah kebencian itu dimulai, dan dari sini pula lah kasih itu dimulai. Dari hati ini dosa itu dimulai, dan dari hati ini juga harapan itu dimulai. Kalau pikiran-pikiran kita terus kita biarkan berkubang dalam comberan, ya kita akan terus hidup dalam comberan juga, saudara-saudara. Tetapi jika pemikiran-pemikiran kita, hati kita arahkan kepada hal-hal yang murni dan mulia dalam kehidupan ini, saya percaya kita juga akan berjalan seperti anak-anak Allah di atas bumi ini. Saudara, Tuhan kiranya yang boleh terus menyertai kita di tahun 2023 ini, memberikan hal-hal yang baik dalam hidup kita. Ingatlah, tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya. Selalu baru tiap pagi, sungguh besar kesetiaan Tuhan. Mari kita berdiri saudara-saudara, kita menaikkan pujian ini. Bahwa Tuhan tahu keadaan kita. Hatikanlah bunga bakung di ladang, Tuhan hiasi tanpa bekerja.
pujian ini. Perhatikanlah bunga bakung. Perhatikanlah bunga bakung di ladang, Tuhan hiasi tanpa bekerja. Katakan dengan iman. Apalagi kita orang percaya, Tuhan pelihara, Tuhan cukupkan. Perhatikan burung-burung di udara, Tuhan beri makan tanpa bekerja. Apalagi kita kesayangannya, Tuhan pelihara, Tuhan sediakan. Saat kau perlu Tuhan tahu, saat kau minta Tuhan dengar, saat percaya Tuhan bekerja. Saat menangis Tuhan tahu, Saat menangis Tuhan tahu, saat berdoa Tuhan dengar, saat bersyukur Tuhan sekali lagi berkati. saat kau perlu Tuhan tahu. Saat kau perlu Tuhan tahu, saat kau minta Tuhan dengar, saat percaya Tuhan bekerja. Saat menangis Tuhan tahu, saat berdoa Tuhan dengar, saat bersyukur Tuhan berkati. Saat bersyukur Tuhan berkati. Saat bersyukur Tuhan berkati. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas kasih setiamu dalam kehidupan kami. Dan seperti pujian yang barusan kami naikkan, yang kami boleh mendeklarasikan iman kami di hadapan Tuhan, bahwa kami percaya bahwa Tuhan yang senantiasa memelihara kehidupan kami, bahwa Tuhan yang akan selalu mendengar dan mengetahui apapun keadaan kami. Terima kasih Tuhan, Engkau menyediakan dirimu bagi kami sebagai Tuhan yang mau mendengar ketika kami berdoa, sebagai Tuhan yang tahu ketika kami menangis di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan, Engkau tidak pernah meninggalkan kami, dan biarlah juga di tahun yang akan kami jalani ini, Tuhan yang boleh terus menyertai kami, dan Tuhan yang boleh terus meneguhkan iman kami. Biarlah Engkau Tuhan yang boleh selalu menarik kami untuk kembali datang kepadamu. Apapun hal-hal yang membuat kami, menghambat kami untuk datang kepadamu, tolonglah Tuhan, biarlah tangan-Mu yang penuh kasih dengan kelembutan itu boleh selalu mengingatkan kami dan menarik kami untuk selalu dan selalu datang kembali kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu bagi kami orang-orang berdosa ini, bagi kami orang-orang yang sebenarnya tidak layak ini, tetapi Engkau terus menunjukkan kasih setiamu. Terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu yang tidak pernah berkesudahan dalam hidup kami. Dan ajarlah kami juga Tuhan untuk selalu bersyukur apapun yang Tuhan berikan, seberapa banyak pun yang kami miliki dalam hidup ini. Biarlah kami Tuhan boleh terus belajar bersyukur, berterima kasih kepadamu Tuhan yang begitu mengasihi kami. Inilah setiap kami, anak-anak-Mu yang datang pada sore hari ini. Ya Tuhan, kiranya Engkau yang memberkati setiap kami di dalam setiap mungkin ada pergumulan-pergumulan yang dialami. Kami memohon belas kasih Tuhan yang campur tangan dan memberikan jalan keluar bagi kami. Biarlah kami juga boleh mengalami kemenangan demi kemenangan, kemenangan iman di hadapan-Mu ya Tuhan. Dan biarlah segala hidup kami boleh terus kami pertaruhkan di dalam tangan Tuhan yang penuh kuasa itu, yang begitu mengasihi kami.
Dan biarlah Engkau yang memberkati setiap kami, baik jemaat-Mu yang hadir, bahkan anak-anak-Mu yang telah melayani pada ibadah sepanjang hari ini. Tuhan juga yang boleh terus memberkati setiap mereka ya Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk ibadah pada sore hari ini. Dan kami juga akan memberikan persembahan kami. Kiranya Tuhan yang memberkati persembahan ini boleh dipergunakan untuk pelayanan Tuhan. Baik di gereja ini maupun di mana saja dipergunakan. Nama Tuhan jugalah yang dipermuliakan. Terima kasih Tuhan. Dan kami akan mengakhiri ibadah kami. Dan saudara-saudara, mari kita mengangkat kedua tangan kita dan terimalah berkat yang asalnya dari Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kasih Tuhan yang tidak berkesudahan menyertai engkau, menyertai usaha pekerjaanmu dan keluargamu dan masa depanmu. Kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kaummu sekalian mulai saat ini sampai Kristus datang kembali kedua kalinya. Bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami sudah berdoa. Amin. Terima kasih Pastor Yaro Harefa untuk renungan firman Tuhannya hari ini, serta Anda semua yang sudah menyaksikan tayangan kami ini. Semoga kita semua mendapatkan manfaat dari tayangan ini. Saya juga ucapkan terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman semua yang telah dengan setia dan antusias dalam memberikan persembahan. Anda semua luar biasa, sehingga program GCC Purwokerto bisa berjalan dengan baik dan bisa menjadi reflektor terang Tuhan di kota Purwokerto. Kiranya Tuhan memberkati dan memberikan kemudahan untuk segala usaha pekerjaan Bapak Ibu semua. Selanjutnya untuk Bapak Ibu yang akan memberikan persembahan, baik persembahan khusus atau persembahan perpuluhan, bisa langsung ke kotak persembahan yang ada di gereja, atau Bapak Ibu bisa langsung mentransfer ke rekening gereja yang tertera di layar Anda. Teman-teman, walaupun pandemi sudah mereda, tapi mari kita tetap patuhi protokol kesehatan yang ada dengan tetap menggunakan masker, rajin cuci tangan, melindungi diri Anda, keluarga, dan Indonesia. Saya Emen, sampai jumpa di online experience kita Jumat depan. Salam sehat, Tuhan Yesus.